Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Febiola dengan NIM 1913636 dari Prodi Geografi NK akan menjawab pertanyaan tes formatif 1 Geografi Regional Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rahmaneli MPD. Pertanyaan yang pertama, temukan peta 34 provinsi di Indonesia. Yang kedua, buatlah video YouTube tentang letak masing-masing kota atau jawaban dari pertanyaan sebagai berikut. Saudara sebutkan dan tunjukkan di peta melalui video masing-masing provinsi di Indonesia tentang yang pertama, nama-nama ibu kota masing-masing provinsi, yang kedua, nama-nama gunung pada masing-masing provinsi, yang ketiga, nama-nama sungai pada masing-masing provinsi, yang keempat, nama-nama danau pada masing-masing provinsi, yang kelima, budaya atau adat istiadat masing-masing provinsi, yang keenam, ada selat yang ada di Indonesia, yang ketujuh, nama-nama pulau besar dan kecil di Indonesia. Yang pertama, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam beribu kota Banda Aceh. Baik, kita akan melakukan zoom in. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Gunung-gunung yang terdapat di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah Gunung Seulawa, Gele Hulu Masen, dan banyak lagi yang disimbolkan oleh segitiga berwarna hitam. Ini juga. Namun yang paling terkenal adalah Gunung Leuser yang terletak di Gayo Lues. Baik, kita akan melakukan zoom in. Yang ketinggiannya adalah 3.404 meter di atas permukaan laut. Kemudian danau yang terdapat di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah Danau Laut Tawar. Ini adalah salah satu danau yang paling terkenal. Kemudian terdapat juga Danau Bungara, kemudian Danau Laut Bangko, kemudian Danau Paris, lalu Danau Anek Laut, dan Danau Pinang. Sungai-sungai yang ada di Provinsi Nanggro Aceh adalah Peusangan, Jamboe, Cunda, Bate Ilik, Peurelak, Tamiang, Teunom. Ini adalah simbol dari sungai-sungai yang ada di Nanggro Aceh, Provinsi Nanggro Aceh. Kemudian budaya atau adat yang ada di Provinsi Nanggro Aceh. Yang pertama yaitu Peutran Anek, merupakan tradisi masyarakat Aceh untuk menyambut kelahiran bayi. Tradisi ini biasanya digelar setelah anak pada umur 44 hari, 3 bulan, 5 bulan, hingga 7 bulan. Masyarakat setempat meyakini bahwa bayi yang belum melakukan tradisi ini lebih baik tidak keluar rumah terlebih dahulu. Kemudian adat kedua yang terdapat di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah Jakbatanda, merupakan kelanjutan dari proses lamaran yang biasa dikenal dengan istilah baranop. Jika lamaran diterima, keluarga pihak pria akan melakukan peukong haba atau pembicaraan mengenai meugatit atau kapan pernikahan akan dilangsungkan, berapa jumlah tamu yang akan diundang, hingga jenis dan jumlah mahar. Kemudian adat yang ketiga yaitu meugang atau disebut dengan mak meugang. Tradisi ini sendiri identik dengan tradisi memakan daging sapi dan kerbau.
Tradisi ini dapat ditemukan menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Kemudian tradisi yang keempat yaitu Tulak Bala, merupakan tradisi yang diadakan setahun sekali, tepatnya pada bulan Safar. Menurut cerita masyarakat, sebagian penduduk meyakini bahwa bulan Safar identik dengan cuaca pancaroba atau tak menentu serta mempunyai aura yang kurang baik. Kemudian Piusijek merupakan tradisi yang dilakukan dalam serangkaian adat lainnya seperti pernikahan, syukuran, dan lain-lain. Secara harfiah, kata Piusijek diambil dari kata siju yang berarti dingin. Tradisi ini diharapkan dapat memberikan keselamatan, ketenangan, dan keberkatan. Kemudian tradisi yang keenam yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Kenduri Pangule, merupakan perayaan Maulid Nabi. Masyarakat Aceh mempunyai sebuah tradisi yang cukup khas, yaitu Kenduri Pangule ini. Sebelum acara berlangsung, ibu-ibu akan menyiapkan makanan atau kue untuk dibawa ke masjid ataupun ke lapangan. Provinsi yang kedua yaitu Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara beribu kota Medan. Baik, kita melakukan zoom in. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara, Medan. Kemudian lanjut nama-nama gunung yang ada di provinsi ini. Ada banyak sekali jenis gunung di sini. Namun yang paling terkenal adalah Gunung Sinabung, yang terkenal dengan aktivitasnya yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, dengan ketinggian 2.451 meter di atas permukaan laut. Dan masih banyak lagi gunung-gunung yang ada di provinsi ini, yaitu Gunung Sibuaten, Gunung Sihabuapu, Sibayak, Gunung Malea, Gunung Pangulubao, Gunung Sorik Marapi, Gunung Pusuk Buhit, Gunung Lubuk Raya, dan masih banyak lagi gunung yang ada di provinsi ini. Kemudian kita lanjut ke sungai yang ada di provinsi ini. Tampak terlihat kan sebanyak ini jumlah sungai yang ada di provinsi ini. Salah satunya adalah Sungai Lai Ordi, Sungai Lai Kombih, Lai Renun, Sungai Sipiso-Piso. Jadi di sini masih banyak lagi. Sungai Deli, Sungai Dua Rasa, Sungai Belawan, Sungai Asahan, Sungai Bahorok, Sungai Muzoy, Sungai Batang Toru, Sungai Aek Sigeon, Sungai Sewampu, Sungai Ditangkahan, dan masih banyak lagi. Kemudian kita lanjut ke danau yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Yang paling terkenal adalah Danau Toba. Danau Toba ini terletak di 7 kabupaten. Jadi inilah Danau Toba. Kemudian danau lain yang ada di provinsi ini ialah Danau Sikice, yang terletak di Cikeh. Kemudian Danau Siombak, kemudian Danau Linting, Danau Kempawa, Danau Megoto, Danau Laukawar, Danau Slai, Danau Tao Silosung yang terdapat di Kabupaten Hubang Hasundutan, kemudian Danau Tao Sipinggan. Kita lanjut ke adat dan budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama yaitu Manortor dan Margondang, merupakan tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Tortor adalah seni tari Batak Sumatera Utara pada zaman dahulu, bernafaskan mistik. Tapi
Tetapi saat ini menortor kerap dijumpai pada acara pesta-pesta adat orang Batak dengan membunyikan alat musik tradisional gondang sabangunan dengan perangkat musik yang lengkap, yang pada zaman dahulu erat dengan pemujaan kepada dewa-dewa atau roh-roh nenek moyang. Kemudian adat dan budaya yang kedua yaitu partuturan. Di kehidupan sehari-hari warga suku Batak, partuturan ialah kunci dari falsafah hidupnya dengan menanyakan marga dari setiap orang Batak yang ditemuinya. Hal ini dapat digambarkan dengan ukiran 2 ekor cicak yang saling berhadapan yang menempel di kiri kanan rumah Batak. Kekerabatan ini pula yang menjadi semacam tonggak agung untuk mempersatukan hubungan darah dan menentukan sikap terhadap orang lain dengan baik. Kemudian adat dan budaya mengulosi, artinya memberikan ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat bagi mereka yang menerimanya. Ketika mengulosi, ada aturan yang harus dituruti, yakni hanya orang yang dituakan yang dapat memberikan ulos. Misalnya, orang tua mengulosi anaknya, tetapi seorang anak tidak bisa mengulosi orang tuanya. Masih banyak lagi adat dan budaya di provinsi ini, yaitu Umpasa, Dalihan Natolu, Mangongkal Holi. Provinsi yang ketiga yaitu Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat beribu kota di Padang. Kita akan melakukan zoom in. Ya. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Lanjut ke gunung-gunung yang terdapat di provinsi ini adalah Gunung Kerinci yang paling terkenal, kemudian Gunung Talamau, Gunung Merapi, Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.781 meter di atas permukaan laut. Ada juga Gunung Merapi dengan ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Masih banyak lagi. Ada Gunung Sago, Gunung Karau, Gunung Amas. Ini adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.921 meter yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian kita lanjut ke sungai-sungai yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Di sini cukup banyak sungai-sungainya yang disimbolkan dengan simbol garis warna biru. Baik, saya akan menyebutkan sungai-sungai yang ada di provinsi ini. Yang pertama, Sungai Batang Alahan Panjang, Batang Anai, Batang Arau, Sungai Danau Kariang, Batang Hari, Sungai Kampar Kanan, Batang Kandis, Batang Kuranji, Batang Ombilin atau disebut juga Batang Kuantan, kemudian Batang Sinamar, Batang Sumpur, Batang Tarusan. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena banyak sekali sungai yang ada di provinsi ini. Jadi kita lanjut ke danau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ada Danau Maninjau. Yang disimbolkan dengan warna biru. Kemudian ada Danau Singkara. Kemudian Danau Kembar, yaitu ada danau di atas dan di bawah. Baik, kita akan melakukan zoom in. Ini adalah danau di atas dan ini danau di bawah. Baik, kita langsung membahas adat dan budaya yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama ada upacara tabui yang terkenal di
provinsi ini. Tabik merupakan salah satu tradisi tahunan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Perayaan ini dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19 Masehi. Kemudian upacara turun mandi merupakan salah satu ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Minangkabau. Suku Minangkabau merupakan salah satu suku yang sangat menjunjung tinggi warisan leluhur mereka, sehingga upacara ini menjadi salah satu budaya yang masih bertahan hingga kini. Kemudian ada adat Batagak Panghulu, merupakan upacara adat khususnya masyarakat Minangkabau dalam rangka meresmikan seorang datuk menjadi penghulu. Penghulu adalah pemimpin kaum, pembimbing anak kemenakannya, dan menjadi ninyak mamak di nagarinya. Kemudian yang keempat ada Batagak Kudo-Kudo, merupakan tradisi yang masih bertahan di masyarakat Minangkabau, terutama di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan tradisi yang sudah cukup lama dilakukan di ranah Minang ini. Kemudian tradisi mandi Balimau merupakan tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang dilakukan pada saat menjelang datangnya bulan Ramadan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh sebagian kalangan masyarakat Minangkabau yang berada pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai ataupun tempat pemandian. Tradisi selanjutnya adalah makan bajamba, disebut juga dengan makan barapa, adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama di suatu tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini biasa digelar pada perayaan hari-hari besar agama Islam atau berbagai upacara, pesta adat, ataupun pertemuan penting lainnya. Kemudian ada adat maupun tradisi pacu Jawi, adalah disebut juga dengan balapan sapi, yang merupakan olahraga tradisional yang biasa diselenggarakan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kemudian ada juga upacara Pakilia, yang merupakan tradisi pernikahan yang sudah cukup langka dilaksanakan pada masyarakat Mentawai. Pakilia adalah upacara penyambutan keluarga baru pada sebuah keluarga atau suku. Upacara ini mulai dilaksanakan setelah prosesi pemberkatan di gereja yang biasanya untuk umat Katolik saja. Ini biasanya dikhususkan terdapat di Mentawai. Provinsi yang keempat yaitu Provinsi Riau. Ibu kotanya adalah Pekanbaru. Baik, kita akan melakukan zoom in. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Riau, Pekanbaru. Nama-nama gunung yang ada di Provinsi Riau adalah Bukit Jadi dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut yang terletak di daerah Kampar. Kemudian ada Pegunungan 30 dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut terletak di Indragiri Hulu. Kemudian Bukit Sangkar Puyuh dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut yang terletak di Kuantan Sinini. Kemudian Bukit Merembung, Pematang Jering, Bukit Ubar, Bukit Juragana, Bukit Kalan, Bukit Seligi, dan juga Bukit Sigandung. Totalnya ada sekitar 12. Lanjut ke sungai-sungai yang ada di provinsi ini. Terlihat cukup banyak sungai-sungai yang terdapat di provinsi ini. Salah satunya ada Sungai Kampar, Sungai Kampar Kanan, dan Sungai Kampar Kiri, Batang Kuantan atau disebut juga dengan Sungai Indragiri, kemudian Batang Ombilin, Sungai
Sungai Rokan, Sungai Kungung, Sungai Siak, Sungai Mandau, Sungai Simpang Kiri, dan masih banyak lagi. Lanjut ke danau yang terdapat di provinsi ini. Lihat, cukup banyak. Itu Danau Biru di Duri, Danau Limbungan, Danau Zambruk Siak, Danau Napangga, Danau Kayangan, Danau Raja Rengat, Danau Meduyan. Lanjut ke budaya yang ada di Provinsi Riau. Yang pertama yaitu tepung tawar, merupakan tradisi untuk simbol mendoakan seseorang karena keberhasilannya. Prinsip inilah yang berlaku bagi masyarakat Riau. Bisa dibilang, upacara ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejumlah prosesi adat istiadat, seperti hajatan secara adat perkawinan, khatam Al-Quran, berandam, syukuran, peresmian maupun prosesi kegiatan tradisi lainnya. Yang kedua, upacara menyembah laut. Kegiatan ini disebut juga dengan upacara menyembah laut, yang merupakan sebuah tradisi melestarikan laut dan isinya, guna mendatangkan manfaat bagi manusia. Salah satu manfaatnya ialah hasil laut berupa ikan yang bisa untuk dimakan dan dijual di pasar. Kemudian ada tradisi Bali Mau Kasai, merupakan sebuah upacara yang istimewa bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau. Kegiatan ini dilakukan masyarakat setempat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ada tradisi merisik yang ada di Riau, merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam proses perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki tentang keberadaan seorang calon pengantin yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Kemudian ada tradisi berinai curi, dilakukan pada malam hari kepada kedua calon pengantin sekitar 1 atau 2 hari menjelang pernikahan yang dipersiapkan oleh Mak Andam. Kemudian ada tradisi belian, merupakan upacara pengobatan tradisional. Upacara ini dilakukan untuk memohon kesembuhan atas penyakit yang diderita. Dulu belum ada pengobatan modern seperti sekarang, namun begitu, pengobatan tradisional yang ada dinilai ampuh mengobati penyakit yang diderita. Provinsi yang kelima yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kota dari provinsi ini adalah Pangkal Pinang. Nama-nama gunung yang terdapat pada provinsi ini adalah yang pertama ada Dai dengan ketinggian 1165 meter di atas permukaan laut terletak di Lingga. Yang kedua ada Ranai dengan ketinggian 1033 meter di atas permukaan laut di Natuna Besar. Kemudian ada Gunung Sepincan, lalu ada Gunung Lucuk, Gunung Bedung, Gunung Sekandis, Gunung Bintan Besar, Gunung Sekunyam, Gunung Tukul Belian, dan masih banyak lagi. Sungai-sungai yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau ini adalah Sungai Kampar, Sungai Mandau, dan Sungai Indragiri. Kemudian danau-danau yang terdapat pada provinsi ini adalah Danau Biru di Pulau Bintan, Danau Bandat Kayangan di Lembah Sari, Danau Raja di Rengat, Danau Bunga 7 di Dumai, kemudian ada Danau PLTA Koto Panjang di Kampar. Kemudian ada dari Provinsi Kepulauan Riau ada 4 di sini, yaitu yang pertama tradisi malam 7 likur di Dai. Tradisi ini ditandai dengan tradisi likur, sebuah kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung sangat lama dan terus lestari sampai saat ini. Tradisi ini yaitu tradisi memasang lampu pelita, lampu dengan bahan bakar minyak di pekarangan rumah dan hias jalan-jalan. Kemudian ada berdah,
merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu yang bernuansa Islam di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kata berdah berasal dari kata burdah. Penjelasan secara umum terdapat di dalam ensiklopedia Islam yang berarti jubah Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari bulu domba. Kata burdah juga ditafsirkan sebagai syair puji-pujian terhadap Nabi Muhammad yang dibuat oleh Al-Busiri. Kemudian ada Manaqib Syekh Muhammad Saman, merupakan pembacaan Manaqib Syekh Muhammad Saman mengisahkan riwayat hidup Syekh Muhammad Saman sebagai wali Allah yang memiliki berbagai karamah. Tradisi ini dipengaruhi oleh murid Syekh Muhammad Saman dan penyebar tarekat Samaniyah di Nusantara yang terkenal. Kemudian ada haul jamak tradisi masyarakat Lingga. Setiap orang Islam yang meninggal dunia tidak begitu saja dilupakan oleh masyarakat, terutama kaum kerabat dan keluarganya. Orang meninggal akan terus diingat dengan cara mengirimkan doa untuk kebaikan dan keselamatan arwah di alam kubur. Kemudian ada kain telepuk. Kain telepuk merupakan kain khazanah budaya Melayu yang awalnya merupakan kain dari suku Bugis sebagai pendatang dan merupakan akulturasi antara budaya Melayu dan budaya Bugis yang pada saat itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di tanah Melayu, yang mana gelar yang dipertuan muda dari kalangan suku Bugis, sedangkan yang dipertuan besar atau sultan dari kalangan suku Melayu atau tempatan. Provinsi yang keenam yaitu Provinsi Bengkulu. Ibu kota dari provinsi ini adalah Bengkulu. Baik, kita akan melakukan zoom in. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bengkulu. Kemudian kita lanjut ke sungai-sungai yang ada pada provinsi ini. Seperti yang kita ketahui, cukup banyak sungai-sungai yang terdapat pada provinsi ini yang disimbolkan oleh garis berwarna biru. Di antaranya yaitu air Bengkulu, kota Bengkulu, air Muar Kabupaten Mukomuko, kemudian air Bantal di Kabupaten Mukomuko, air Dikit di Kabupaten Mukomuko, kemudian air Selagan di Kabupaten Mukomuko, kemudian air Manjuto di kemudian air Nipis Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian air Kinal di Kabupaten Kaur. Lanjut ke danau yang terdapat pada provinsi ini, yaitu ada Danau Dendap, kemudian ada Danau Picung. Kemudian gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini adalah yang pertama ada Patah, yang kedua Raja Mandara, yang ketiga Wuku Air Purus, yang keempat Belirang, yang kelima Seblak, yang keenam Melintang, yang ketujuh Kelam. Kemudian nama adat yang terdapat pada provinsi Bengkulu. Yang pertama ada Tari Kain Panjang, yang kedua Bayar Sat. Selanjutnya Provinsi Jambi. Provinsi ini beribu kota Jambi, ditandai dengan simbol persegi berwarna merah. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Jambi yang disebut dengan Jambi. Kemudian kita akan menjelaskan gunung-gunung yang ada di provinsi ini. Gunung yang paling terkenal adalah Gunung Kerinci. Gunung ini ditandai dengan segitiga merah dengan ketinggian 3.805 meter. Kemudian ada Gunung Tujuh. Kemudian ada Gunung Runcing juga. Ada Gunung Bujang. Dan masih banyak lagi dengan ditandai dengan segitiga berwarna hitam. Lanjut ke sungai-sungai yang ada pada Provinsi Jambi, yaitu ada Batanghari, Batang Mesumai, Batang Tabir, Batang Bungo, kemudian Batang Tem Besi, kemudian Batang Senamat. Danau-danau yang ada di
Provinsi Jambi, salah satunya yang paling terkenal adalah Danau Kerinci. Ini adalah Danau Kerinci yang berwarna biru, yang disimbolkan warna biru. Lalu ada Danau Sipin di Jambi, kemudian ada Danau Kaicu juga di Jambi, kemudian Danau Gunung 7, kemudian Danau Depati 4. Lanjut ke adat yang terdapat pada provinsi ini. Yang pertama yaitu tradisi berburu sumbun, kebiasaan menangkap kerang, menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Kemudian tradisi Ma'anta. Tradisi ini merupakan kegiatan mengantarkan rantang yang berisi makanan ke rumah sanak saudara. Kemudian ada tradisi malam berinai. Sebelum melakukan pernikahan, masyarakat di Jambi biasanya mengadakan upacara adat malam berinai di malam sebelum ijab kabul. Kemudian ada juga tradisi makan kelung. Tradisi ini hanya dilakukan pada saat tertentu saja, yaitu pada saat ada anggota keluarga yang mengidap penyakit aneh. Kemudian ada tradisi kenduri Sko, merupakan upacara pemberian gelar terhadap seseorang yang dianggap layak menyandang gelar Depati atau Permeti. Yang kedelapan yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini beribu kota di Pangkal Pinang. Kita dapat melakukan zoom in. Ini adalah ibu kota dari Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Pangkal Pinang. Selanjutnya, gunung-gunung yang terdapat pada Provinsi Bangka Belitung yaitu Maras atau disebut dengan Bui, dengan ketinggian hanya 700 meter di atas permukaan laut, terletak di Pulau Bangka. Kemudian ada Tajam, terletak di Belitung, kemudian ada Beluru di Belitung, Mangkol di Bangka Tengah, Bukit Bebulu di Bangka Tengah, Pading di Bangka Tengah, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga danau yang terdapat pada provinsi ini yaitu Danau Kulong Biru Nibung, kemudian Aik Biru Muntok, Camoyak Biru, Red Hill atau disebut juga dengan Danau Ampar, kemudian ada Danau Kaolin Belitung. Sungai-sungai di sini cukup banyak pada provinsi ini, yaitu Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lengga, Sungai Sembulu, dan ada juga sungai terpanjang yaitu Sungai Layang sekitar 32.500 meter, dan ada juga Sungai Batu Rusa yaitu sekitar 31.250 meter di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Lanjut pada adat yang terdapat pada provinsi ini. Yang pertama ada Cengbeng, dikenal dengan istilah sembahyang kubur. Kemudian ada juga Pehcun, diadakan untuk memperingati dinasti Kou 340 sebelum Masehi. Tradisi ini biasanya diselenggarakan di sepanjang pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Yang ketiga ada Perang Ketupat, diselenggarakan setiap masuk tahun baru Islam atau 1 Muharram. Penduduk setempat akan berbondong-bondong menuju ke pantai. Yang keempat ada Buangjong, merupakan upacara adat yang mana hasil bumi akan dilarungkan ke laut. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat di sana. Kemudian ada Baripat Baregong, merupakan permainan adu ketangkasan dengan menggunakan rotan sebagai senjata. Pemenang pertandingan ini ialah peserta yang terkena pukulan rotan paling sedikit. Provinsi yang ke-9 yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini beribu kota di Kota Palembang, yaitu ini ditandai dengan simbol persegi berwarna merah. Kemudian lanjut ke gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini. Lumayan banyak. Ada Gunung Soisa, Gunung Dempo, Gunung Garang-Garang, Mandiangin, Balai, Gunung Condong, Gunung Lumut, Gunung Hijau. Sampai di sini masih banyak juga terdapat
gunung, ada Gunung Seblat, Gunung Runcing, Gunung Buran, masih banyak lagi. Lanjut ke sungai-sungai yang terdapat pada provinsi ini. Seperti yang kita lihat, di sini banyak dialiri oleh sungai-sungai besar. Salah satunya adalah Sungai Musi, ada Sungai Banyuasin juga, kemudian Sungai Keruh, Sungai Belida, Sungai Kemering, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Rawas, dan masih banyak lagi. Kemudian kita lanjut ke danau yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Itu Danau Habena, Danau Rembebai, Danau Sentani, dan ada danau tinggi juga. Kemudian adat-adat yang terdapat pada daerah ini yaitu ada tradisi bekarang iwa, tradisi tepung, kemudian ada juga rumah limas. 10 Provinsi Lampung. Provinsi Lampung beribu kota di Bandar Lampung. Baik, kita zoom in. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung. Selanjutnya, gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini yaitu ada Gunung Kesawaran, Gunung Lubuntik, masih banyak lagi besar. Ada Gunung Luntau, Gunung Belegelung, Gunung Kabaok, Gunung Tanggamus, dan masih banyak lagi. Di sini ada juga Gunung Sekincau. Lanjut ke gunung. Di sini ada juga Gunung Pesagi. Ini adalah gunung yang cukup tinggi pada provinsi ini. Ada Gunung Tahiangen, Gunung Tebak, Gunung Ulu Sabuk, Gunung Ulu Jamus, dan masih banyak lagi. Lanjut, sungai-sungai yang terdapat pada provinsi ini. Mari kita zoom in. Di sini banyak sekali sungai-sungai. Salah satunya ada Sungai Wai Sekampung sepanjang 265 km. Ada Wai Semaka yaitu sekitar 10 km. Sepanjang 90 km. Ada Wai Seputi sepanjang 150 km. Ada Wai Jepara, ada Wai Tulang Bawang, ada Wai Mesuji. Dan di Provinsi Lampung juga terdapat banyak danau-danau. Salah satunya ada Danau Ranau seluas 125,9 km. Ada Danau Suwoh terletak di Taman Nasional Bukit Barisan. Kemudian ada Danau Hijau Ulebelu, ada Danau Tirtaganga, ada Danau Bekri, ada Danau Wai Jepara, ada Danau Kemuning, dan Danau Beringin Indah. Kita lanjut ke adat yang terdapat pada Provinsi Lampung, yaitu ada upacara Gawi. Merupakan sebuah ritual sebagai bentuk rasa syukur atas sebuah kejadian seperti pernikahan, kelahiran anak, dan sebagainya. Yang kedua ada Kuluk Limau, yaitu mengiringi proses kehamilan seorang perempuan yang merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Yang ketiga ada Tayuhan, merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan keluarga besar untuk merayakan pernikahan, khitanan, hasil panen yang berlimpah, hingga pembangunan rumah. Kemudian ada Belangiran, menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat Lampung mempunyai sebuah tradisi mandi bersama yang biasa disebut Belangiran. Kemudian ada Mumbai Lawak, yang merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Provinsi yang ke-11 yaitu Provinsi Banten. Provinsi ini beribu kota di Kota Serang. Ini adalah ibu kota dari provinsi ini. Lanjut, gunung-gunung yang ada di provinsi ini ada Gunung Karang, Gunung Asepan, Gunung Pulasari, ada Gunung Endut, Gunung
Siupan, Gunung Krakatau juga, ada Gunung Luhur, Gunung Kencana, ada Gunung Honje juga. Lanjut, sungai-sungai yang ada di sini. Provinsi ini cukup banyak memiliki sungai. Yang pertama ada Sungai Ciliwung, Sungai Cilosari, Sungai Cimandiri, Sungai Cimantiung, Sungai Cimanuk, Sungai Cisadane, Sungai Cisanggarung, Sungai Citandui, Sungai Citarum juga, Sungai Ciujung. Lanjut ke danau yang dimiliki Provinsi Banten. Oke, kita melakukan zoom in. Ini ada Danau Rawadano. Lalu ada Danau Tasikardi, Situ Cipondo, Rawa Arum, Danau Setu Perigi, Danau Situ Gintung. Lanjut ke adat yang terdapat pada Provinsi Banten. Yang pertama ada Debus Suro Sowan yang terkenal dengan atraksi kekebalan tubuh. Lalu ada Rudat, semacam tarian dengan alat musik berupa ganjring atau terbang besar, rebana dan kecrekan. Lalu ada Patingtung, adalah sebuah irama musik yang biasa digunakan sebagai pengiring tarian pencak silat yang disebut juga dengan kendang pencak. Lalu ada Syaman, biasanya ditunjukkan dalam upacara-upacara adat keagamaan. Kemudian ada Buka Pintu, merupakan salah satu kesenian yang bernafaskan Islam yang sampai sekarang masih ada dan merupakan adat yang biasa digunakan pada saat acara pernikahan. Lalu ada juga dengan panjang mulut yang biasa dilakukan pada saat Maulid Nabi, yaitu memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 ada daerah khusus ibu kota Jakarta. Beribu kota Jakarta, gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini ada Gunung Pulosari, terletak di Kabupaten Pandeglang. Ketinggiannya yakni 1346 meter di atas muka laut. Lalu ada Gunung Enduk, masuk dalam kawasan Kabupaten Lebak dan memiliki ketinggian 1207 meter dari permukaan laut. Lalu ada Gunung Pacar di Bogor, ada juga Gunung Gede di Pangrango di Bogor, Gunung Menara, Gunung Batu di Bogor, Gunung Sanggabuana di Cianjur. Lalu ada sungai juga pada provinsi ini. Yang pertama ada Kali Angke, Kali Pesanggerahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Batu Timur, dan masih banyak lagi. Lalu ada Danau Kenanga, Danau Sunter, Waduk Pluit, Danau Ragunan, Waduk Cilangkap di Jakarta Timur, Danau Ceger Bambu Apus Jakarta Timur, Danau Siturawa Jakarta Timur, Jambore Cibubur Jakarta Timur. Kemudian adat yang ada pada provinsi Jakarta. Yang pertama ada bikin rumah. Sesuai dengan namanya, ritual ini dilakukan sebelum membangun rumah. Lalu ada pinde rumah. Bagi suku Betawi, pindah rumah tak sekadar memindahkan barang dari rumah lama ke rumah baru, melainkan lebih dari itu. Kemudian ada nginjek tanah, merupakan prosesi adat Betawi yang dilakukan ketika seorang bayi telah mampu menginjakkan kakinya di tanah. Kemudian ada ngelamar, merupakan prosesi upacara lamaran masyarakat Betawi. Kemudian ada upacara pernikahan. Upacara ini digelar setelah kedua pasangan memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. 13. Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini beribu kota di Bandung. Ini adalah ibu kotanya. Lanjut ke gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini, ada Gunung Kendeng, Gunung Malabar, Gunung Wayang, Gunung Kendeng juga,
Gunung Papandayan yang ditandai dengan gunung aktif berwarna merah, Gunung Halimun, Gunung Pagas, Gunung Geder, Gunung Mandalagiri, Gunung Cikuray, dan masih banyak lagi di sini. Di sini ada Gunung Bencana, ini Gunung Malak, ada Gunung Tumpeng, Gunung Bulet, Gunung Talaga, Gunung Halimun, masih banyak lagi. Ini ada Gunung Sanggabuana, Gunung Bongkok, ada Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu yang ditandai dengan segitiga merah yang artinya aktif. Lanjut ke sungai-sungai yang terdapat pada provinsi ini cukup banyak. Ada Sungai Cianten, ada Sungai Cisadane di Bogor, Sungai Cipeles Sumedang, Sungai Citarum Bandung Barat, Sungai Cimandiri Sukabumi, Sungai Citanduy Tasikmalaya. Kemudian ada Sungai Cikaso di Sukabumi. Kemudian ada Sungai Palayang di Kabupaten Bandung. Lanjut ke danau yang ada di provinsi ini, ada Situ Cangkuang, Situ Gunung, Situ Lengkong, Situ Patenggang, Situ Bagenggit, Balong Keramat, Darmaloka, Situ Gede, Situ Lembang, Danau Wanayasa. Ini adalah contohnya yang berwarna biru yang disimbolkan oleh warna biru. Kemudian adat yang ada di provinsi Jawa Barat yaitu ada upacara ruatan bumi, dilaksanakan setiap bulan Februari di Kabupaten Subang. Ruatan ini dapat pula disebut ngaruat. Ngaruat sendiri menurut masyarakat setempat memiliki beberapa manfaat seperti menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan kehidupan pertanian. Ada juga upacara ngalungsur. Pusaka ini umumnya dilakukan di daerah Garut. Upacara adat ini dipimpin oleh seorang juru kunci atau disebut juga dengan kuncen, yang merupakan bukti bahwa mereka masih melestarikan dan melaksanakan tradisi leluhurnya, juga mensosialisasikan keberadaan benda-benda pusaka peninggalan Sunan Muhammad Suci. Kemudian ada upacara adat Nyalawean, adalah upacara adat Jawa Barat yang menilai sifatnya religius dengan tujuan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Ngalaksa, upacara adat Jawa Barat yang berhubungan dengan pertanian. 14 ada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ini beribu kota di Semarang. Baik, kita zoom in. Ini adalah kota Semarang. Gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini ada Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut, letaknya di Tegal. Kemudian ada Gunung Sumbing di Wonosobo, Gunung Lawu di Karanganyar, ada Gunung Merbabu setinggi 3.145 meter di Magelang, Boyolali. Ada Gunung Sindoro, ada Gunung Merapi juga, ada Patak Banteng di Wonosobo, Dieng, ada Gunung Prau juga di Wonosobo, Dieng, ada Sikunir di Wonosobo, Dieng, ada Pakuaja, ada Nagasari, ada Bisma. Kemudian kita akan menjelaskan sungai yang ada di sini, yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Kalibodri, Kalibogowonto, Sungai Cacaban, Sungai Ciberung, Sungai
Comal, Kali Gede, Sungai Tuntang, Sungai Kebuyutan, Sungai Serayu, Sungai Serang. Lalu ada juga danau-danau di Provinsi Jawa Tengah yang saya arahkan. Ada Danau Banaran, Danau Beko, Waduk Penjalin Brebes, Embung Kebun Cengkeh, Waduk Sempor, Waduk Lalung, Waduk Cengklik Boyolali. Lalu kita akan membahas adat yang ada di provinsi ini, yaitu ada Wetonan yang mempunyai arti keluar. Upacara ini merupakan peringatan lahirnya seseorang. Kemudian ada Sadran, adalah upacara masyarakat Jawa Baru yang merupakan reminiscensi dari upacara Srada Hindu yang dilakukan pada zaman dahulu. Kemudian ada tradisi Popokan, adalah upacara adat lempar lumpur pada bulan Agustus, tepatnya di hari Jumat Kliwon. Kemudian ada Siraman, merupakan salah satu bagian dari prosesi pernikahan di adat Jawa. Pelaksanaannya 1 hari sebelum berlangsung acara pernikahan. Kemudian ada Mendak Kematian, adalah istilah yang dalam acara memperingati kematian setelah 1 tahun pasca kematian. Selanjutnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini beribu kota di Yogyakarta. Ini dia. Lalu gunung-gunung yang terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada salah satunya yaitu ada Gunung Merapi. Baik, kita perbesar. Ini dia. Dengan ketinggian 2.962 meter di atas permukaan laut. Lalu ada Gunung Api Purba. Lalu ada Tugel, Gunung Kukusan, Gunung Panggung, Gunung Sempu, Gunung Bego, Gunung Lanang, Gunung Beji. Lalu di sini terdapat banyak juga sungai. Yaitu ada Kali Code, Kali Kerasak, Sungai Opak, Sungai Oyo, Kali Progo, Selokan Mataram, Kali Tinala, Kali Winongo. Lalu di sini ada juga danau-danau yang kita lihat. Yaitu ada Danau Embung Batara Sriten, Embung Banjaraya, Embung Ngelagerat, Waduk Mini Keloco, Telaga Biru Semin, Waduk Sermo, Embung Tambak Boyo. Lalu adat-adat yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu upacara Sekaten, adalah acara ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada upacara Labuhan. Masyarakat meyakini bahwa dengan melakukan upacara ini secara tradisional akan terbina keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat serta negara. Kemudian ada upacara Siraman Pusaka, adalah upacara adat Keraton Yogyakarta membersihkan segala bentuk pusaka yang menjadi milik keraton. Tradisi ini diadakan pada setiap bulan Suro, pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, dari pagi hingga siang hari, yang biasanya dilakukan selama 2 hari. Kemudian ada upacara Nguras Enceh, berupa membersihkan gentong yang berada di makam Raja-Raja Jawa di Imogiri, Bantul. Upacara ini dimaknai sebagai upaya membersihkan diri dari hati berbagai hal kotor. 16. Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini beribu kota di Surabaya. Ini dia ibu kotanya. Nama-nama gunung yang ada di provinsi ini adalah, mari kita lihat, ada Gunung Kukusan, Gunung Argopuro, Gunung Kerinting, Gunung Bukit, Gunung Pendil, Gunung Merapi juga yang ditandai dengan ketiga merah. Ada Gunung Semeru, Gunung Merahu, Gunung Welirang, Gunung Lau, Gunung Butak juga.
Gunung Semeru ini terdapat di Kabupaten Malang, Lumajang. Kemudian ada Gunung Widodaren, Gunung Arjuno, Gunung Ijen, Pananjaka. Lalu sungai-sungai yang terdapat pada provinsi ini, mari kita lihat. Lumayan banyak. Itu salah satunya Sungai Banyu Pahit, Sungai Bedadung, Bengawan Madiun, Bengawan Solo, Sungai Berantas, Sungai Gerindulu, Sungai Jagir, Sungai Konto. Kemudian danau-danau ini ditandai dengan simbol biru. Pada provinsi ini ada Danau Kumbolo, Ranung Agu, Ranung Gumbolo, Telaga Sarangan, Telaga Ngebel, Danau Ronggojalu, Ranu Regulo, dan Ranu Pani. Kemudian adat yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur adalah Festival Bandeng, digelar setiap tahunnya sebelum Hari Raya Idul Fitri atau dalam rangka menyambut atau memperingati hari besar Islam lainnya. Kemudian ada Ganjuran, yang merupakan sebuah serangkaian acara yang ada atau untuk sebuah pernikahan. Kemudian ada Karapan Sapi, yaitu sapi untuk beradu kecepatan yang dipasangkan untuk menarik kereta dari kayu sebagai tempat joki berdiri serta mengendalikan sapi. Kemudian ada ritual Tumpeng Sewu, digelar setiap tahunnya seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha sebagai rasa syukur mereka kepada Yang Maha Kuasa. Ada juga upacara Kasada atau Sukasada, dimaksudkan sebagai persembahan untuk Sang Hyang Widi dan leluhur. Dalam pelaksanaannya, suku Tengger melempar berbagai sesajen berupa buah-buahan, produk ternak, sayuran, bahkan uang ke kawah Gunung Bromo. Selanjutnya ada Provinsi Bali. Provinsi ini beribu kota di Denpasar. Ini kita zoom. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Bali, yaitu Denpasar. Nama-nama gunung yang terdapat pada provinsi ini yaitu Gunung Agung setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut, terletak di Kabupaten Karangasem. Kemudian ada Batu Karu, kemudian ada Gunung Abang, Gunung Catur, Gunung Mangu, Gunung Sangiang, Gunung Tapak, Gunung Silang Jana, ada Gunung Seraya, Gunung Satu, Gunung Putul, Gunung Sidemet, Gunung Kelatakan. Kemudian sungai-sungai yang ada di Provinsi Bali ada Sungai Ayung, Sungai Telaga Wajah, Sungai Melangit, Sungai Yeh Penet, Sungai Beji Guang, ada Sungai Pakerisan. Lalu danau-danau di provinsi ini yang adalah danau yang disimbolkan warna biru. Salah satunya ada Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, Danau Yeh Male. Lalu kita beralih ke adat pada provinsi ini. Yang pertama ada upacara ngaben, adalah upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. Kemudian ada upacara melasti, dimaksudkan sebagai penyucian diri bagi penduduk Hindu di Bali. Ada upacara Saraswati, adalah upacara merayakan ilmu pengetahuan. 18 ada Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat beribu kota di Pontianak. Mari kita perbesar. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pontianak. Lanjut, gunung-gunung yang ada di provinsi ini adalah Gunung Belungai, Gunung Sando, Gunung Rangkup, ada Gunung Piabung, ada Gunung Bawang, ada Gunung Betung, Gunung Palung, Gunung Batudaya, Gunung Cabang, Gunung Sebayang, Gunung Biwa, Gunung Niut, Gunung Matok juga. Lalu terdapat juga sungai-sungai. Di antaranya ada Sungai Kapuas,
Sungai Landak, Sungai Melawi, Sungai Pawan, Sungai Keriau, Sungai Sambas, Sungai Sekayam. Lalu terdapat juga danau pada provinsi ini. Ada Danau Sentarum, Danau Biru Singkawang, Danau Sebedang, Danau Mupa, dan Danau Belidak juga. Lalu kita lanjut ke adat yang ada pada provinsi Kalimantan Barat, yaitu ada Gawai Dayak, diselenggarakan untuk menumbuh kembangkan budaya suku Dayak yang masih berkembang seperti budaya seni, budaya sosial sebagai penduduk asli Kalimantan Barat. Lalu ada Naik Dango, merupakan acara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat etnis Dayak yang biasa diselenggarakan pada rumah betang. Kalimantan Barat ini juga memiliki rumah adat yang bernama rumah betang. Pakaian adat Kalimantan Barat bernama King Baba untuk laki-laki dan King BBG untuk perempuannya. 19. Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah beribu kota di Palangkaraya. Ini dia Palangkaraya. Lanjut ke nama-nama gunung yang terdapat pada Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ada Bukit Raya di Kabupaten Katingan, mempunyai tinggi 2278 meter di atas muka laut. Ada Batikap, ada Gunung Liang, ada Gunung Usung, ada Gunung Kanamu, ada Gunung Pemancung, ada Gunung Puruk Sendukui, ada Gunung Ketam. Lanjut ke sungai-sungai yang terdapat pada Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ada Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Jelai Bila, Sungai Kahayan, Sungai Kumai, Sungai Sekonyer, Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Mendawai, Sungai Mentaya, Sungai Pembuang. Lanjut ke danau-danau yang terdapat pada provinsi ini. Yang pertama ada Danau Biru Tewang, Danau Sanggu, Danau Melawet, Danau Tahai, Danau Sadar, Danau Sembulu. Adat-adat yang terdapat pada Kalimantan Tengah yaitu ada Giring adalah kesenian asli masyarakat Kalimantan Tengah dan merupakan simbol kebahagiaan. Lalu ada Wadi, merupakan makanan khas dari Kalimantan Tengah. Wadi merupakan makanan dari bahan dasar ikan yang difermentasikan. Lalu ada baju berantai, merupakan baju dari Dayak Ngaju, yang menurut penelitian merupakan pakaian untuk zirah. Rumah betang adalah rumah adat khas dari Kalimantan Tengah ini. Selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan beribu kota di Banjarmasin. Baik, kita perbesar. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Lanjut ke gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini, yaitu ada Gunung Lahang, ada Gunung Walungu, ada Gunung Halau-Halau, ada Gunung Kahung, ada Gunung Balawanai, ada Gunung Hauk, ada Gunung Batas, Gunung Tiwingan, ada Bukit Batu juga. Lalu sungai-sungai yang terdapat pada provinsi ini cukup banyak. Yang terkenal yaitu Sungai Barito, ada Sungai Kuwin, Sungai Martapura, Sungai Negara, Sungai Tabalong. Lalu ada juga danau. Danau disimbolkan dengan warna biru. Itu Danau Seran, Danau Cermin, Danau Galuh Cempaka, Danau Biru Gambut, Waduk Riam Kanan. Lanjut ke adat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu tradisi lisan lamut yang ada di Kalimantan ini merupakan jenis karya sastra tradisional yang berbentuk syair, pantun, dan narasi.
Lalu ada Aruh Baharin, yaitu pesta syukuran yang dilakukan gabungan keluarga besar yang berhasil panen padi sawah. Lalu ada Malasung Manu. Ini adalah melepas sepasang ayam untuk diperebutkan kepada masyarakat sebagai rasa syukur atas melimpahnya hasil laut di Kecamatan Pulau Laut Selatan. Lanjut ada tradisi Basunat. Lalu ada tradisi yang dianggap paling sempurna jika orang tersebut belum bersunat, disebut dengan tradisi Basunat. 21 ada Provinsi Kalimantan Timur yang beribu kota di Samarinda. Ini adalah ibu kota dari Kalimantan Timur. Lalu nama-nama gunungnya ada Gunung Gai, Gunung Nyapa, Gunung Buntung, ada Gunung Beriun, ada Gunung Liangpran, ada Gunung Beratus, lalu ada Gunung Lumut. Sungai-sungai di sini cukup banyak. Salah satunya adalah Sungai Mahakam. Lalu ada Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Telen, Kedang Pahu, Loa Haur, Karangmungus, Dondang. Lalu di sini ada juga terdapat danau-danau. Ada Danau Labuan Cermin, Danau Tulung Milenggo, Danau Kakaban, Danau Melintang, Danau Semayan, Danau Jempang, Teluk Pandan, ada Danau Haifine. Lalu kita akan membahas adat yang terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur. Ada ngehawak. Upacara adat ini menjadi tradisi yang sering dilaksanakan masyarakat Dayak dalam acara pernikahan. Ada Dahau, merupakan upacara adat pemberian nama anak di Kalimantan Timur. Lalu ada upacara adat berupa ritual penyembuhan yang biasa dilakukan oleh suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur yang disebut dengan beliatan. Lalu ada jenis senjata tradisional seperti mandau, gayang, keris kuritkang, sumpit, tombak, dan perisai. Provinsi yang ke-22 ada Provinsi Sulawesi Utara, beribu kota di Manado. Mari kita zoom in. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Nama-nama gunung yang terdapat pada provinsi ini adalah Gunung Kelabat di Minahasa Utara, ada Gunung Batu Bulawan, ada Gunung Meta Bulawa, ada Gunung Karanghutang, Gunung Paupau, Gunung Awung, Gunung Lokon, dan juga Gunung Manimporok. Lalu di sini juga terdapat sungai, ada Sungai Kombi, Sungai Tondano, lalu ada juga danau, Danau Tondano, Danau Linau, Danau Moat, Danau Seper, Danau Cinta Makalehi. Adat yang terdapat pada Sulawesi Utara yaitu tradisi pemanjatan rasa syukur, memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hal yang wajib dilakukan, terutama setelah panen. Lalu ada kesenian musik kolintang, disajikan dalam bentuk orkes, dan biasanya sudah diajarkan sedini mungkin saat anak-anak masih duduk di bangku sekolah. Lalu ada kegiatan Mapalus, adalah sistem tradisional orang Minahasa berbentuk gotong royong dengan prosedur kerjasama secara bergiliran oleh tiap-tiap anggota untuk kepentingan bersama. Lalu ada upacara Toki Pintu, yaitu upacara adat untuk pernikahan suku Minahasa yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan. Acara ini dilakukan dengan makan malam dan acara kebaktian. Selanjutnya ada Provinsi Gorontalo. Gorontalo mempunyai ibu kota Gorontalo. Ini adalah ibu kotanya. Kita lanjut ke nama-nama gunung yang terdapat di Provinsi Gorontalo ini. Yang pertama ada Tabango,
mempunyai tinggi 2100 meter di atas muka laut, terletak di Kabupaten Bualemo. Lalu ada Gunung Boliohutu, ada Gunung Mopangga, Gunung Pontolo, Gunung Buluye, Motong, Gunung Hude Boliohutu, Gunung Ali, Gunung Tilongkabila, Hidu, Botu Tombaha. Lalu di Provinsi Gorontalo terdapat juga sungai, yaitu Sungai Marisa, Sungai Paguyaman, Sungai Randangan. Lalu ada juga Danau Limboto, yang merupakan salah satu khasanah yang dimiliki masyarakat provinsi ini. Danau seluas lebih dari 3.000 hektar ini terletak tak jauh dari jantung Kabupaten Gorontalo. Lalu ada yang terdapat pada Provinsi Gorontalo, ada tradisi lisan yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo. Di antaranya ada Tinilo, Tujai, Palebohu, Mala-mala. Adat istiadat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo ada Pohutu Motombulu atau Pohutu Timamango, Pohutu Molokku Wow Mopotulungo. Lalu ada kesenian yaitu penyambutan tamu, penobatan, perkawinan, dan pemakaman. Permainan rakyat yang masih berlangsung pada masyarakat Kabupaten Gorontalo diantaranya ada Bilu, Bilulu, Tapula, Auta, Tulawota, Tumbawa. Provinsi yang ke-25 ada Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya Palu. Mari kita zoom. Ini adalah ibu kota dari Sulawesi Tengah. Gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini ada Gunung Sojo, Gunung Kandela, Gunung Pompangio, Gunung Tumpu, Gunung Torompupu, Gunung Ogoamas, Gunung Malino, Gunung Dako. Lalu sungai-sungai yang terdapat pada Provinsi Sulawesi Tengah ada Sungai Poso, Bongka, Lariang, La. Lalu danaunya ada Danau Lindu, Danau Poso, Danau Dampelas, Danau Matano. Lalu kita akan bahas adat yang ada pada Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu No Keso adalah sebuah upacara di Sulawesi Tengah bagi seorang perempuan yang telah menjelang usia balik, yaitu dengan menggosok gigi bagian depan hingga rata. Lalu ada Balia Jinja adalah sebuah upacara ritual pengobatan yang bersifat non-medis dan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat suku Kaili. Lalu ada Rakeho adalah upacara untuk menyambut peralihan masa remaja ke masa dewasa bagi kaum laki-laki masyarakat suku Kulawi di Sulawesi Tengah. Lalu ada Nopamada adalah sebuah upacara yang dilakukan pada saat-saat seseorang menjelang sakaratul maut, di mana seluruh keluarga berkumpul dan berjaga-jaga menjelang datangnya ajal. Provinsi yang ke-26 ada Sulawesi Selatan. Provinsi ini beribu kota di Makassar. Mari kita zoom. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Gunung-gunung yang terdapat pada provinsi ini adalah Gunung Rante Mario, Gunung Nenemori, Gunung Pasak Bombo, Gunung Rante Kambola, Gunung Belese, Gunung Piping Panah, Gunung Kambuno, Gunung Lompo Batang. Lalu sungai-sungai yang terdapat pada provinsi Sulawesi Selatan ada Sungai Bantimurung, Sungai Bila, Sungai Binaga Sangkara, Sungai Bulu Cenrana, Sungai Cambajawa, Sungai Cenrana, Sungai Galagra, Sungai Jani Berang. Lalu danau ada juga terdapat pada provinsi ini. Yang pertama ada Danau Sidenreng, Danau Matano, Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Tandralili, Danau Tempe, lalu ada Danau Mawang. Lalu adat yang ada di Provinsi
Sulawesi Selatan ada kebudayaan yang paling terkenal hingga ke luar negeri adalah adat dan budaya Torajanya. Lalu ada mapali atau apalili berasal dari kata palili yang berarti untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu merusaknya. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak jenis etnis dan suku, tetapi yang paling mayoritas adalah suku Makassar, suku Bugis, dan suku Toraja. Kemudian ada Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi ini beribu kota di Kendari. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Lanjut, nama-nama gunung yang ada di provinsi ini, yaitu ada Gunung Mekongga, terletak di Kolaka Utara. Lalu ada Osunondoto, ada Gunung Libukang, lalu ada Gunung Sabempolulu, Gunung Kabawo Lambohogo, Gunung Wawo Lantambaga. Lalu di sini ada juga sungai, yaitu ada Sungai Konoweha, Sungai Lasolo, Sungai Lalindu, Sungai Sempara. Untuk danau, ada Danau Biru, Danau Kampali, Danau Moko, Danau Ubur-ubur, Danau Lino Moio. Untuk adat di Sulawesi Tenggara, ada Kansodaa yang menyimbolkan kebangsaan. Keluarga Wakatobi memiliki anak perempuan yang beranjak dewasa. Lalu ada tradisi bangkang bule-bule, merupakan tradisi yang dilakukan dengan melarung sesajen ke laut yang diarak oleh perahu nelayan. Lalu ada Laikas, merupakan rumah adat dari suku Tolaki yang mendiami di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Seni tradisionalnya seperti tari lariangi, lalu ada tari lulo, tari mondo tambe. Provinsi yang ke-28 ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, beribu kota di Mataram. Ini adalah ibu kotanya, Mataram. Gunung-gunung yang ada di provinsi ini terletak di Pulau Lombok, yakni Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Ada Gunung Mareje, Gunung Timanuk, Gunung Nangi, Gunung Parigi, Gunung Pelawangan, Gunung Baru. Lalu di Pulau Sumbawa ada Gunung Batu Lanteh, Gunung Tukan, Gunung Jaran Pusang, Gunung Soromandi atau disebut dengan Donggo, Gunung Tambora dengan ketinggiannya 2.851 meter di atas permukaan laut. Lalu ada Sangiang, Gunung Dodo, Gunung Pajo, Gunung Sambi. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat sungai, yaitu ada Sungai Aisesa, Sungai Benanain, Luku Kadahang, Sungai Luku Kadombol, Sungai Kambaniru, Sungai Luku Melolo, Sungai Noel Besi, Sungai Noel Mina. Lalu terdapat danau, ada Danau Satonda, Segara Anak, Waduk Pengga. Adat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu ada tradisi nyongkolan, adalah kegiatan adat dalam prosesi pernikahan, yaitu arak-arakan kedua pengantin berpakaian adat dari rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan disertai keluarga dan kerabatnya. Ada tradisi dende bunti, ini merupakan proses pengantaran calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan. Lalu ada tradisi Maulid Adat Bayan yang dilakukan oleh masyarakat adat setiap 15 Rabiul Awal atau 3 hari setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu ada tarian barapan kebo dan tari kolong yang merupakan cerminan semangat kerja mencapai tujuan dengan menjaga air sebagai sumber kehidupan. Provinsi yang ke-29 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur mempunyai ibu kota Kupang. Jadi inilah dia ibu kotanya, Kupang. Nama-nama gunung yang terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah yang pertama Gunung Mutis, yang kedua Poco Mandasau, Gunung Likang, Gunung Poco Ngandonalu, lalu ada Gunung Poco Ranaka,
Gunung Ineri, Gunung Ebulobo, Gunung Cerunumbeng, Gunung Dolakoya, Gunung Fatutimau, Gunung Keli Limpembusu, Gunung Egong, Gunung Lewotobi, Gunung Poco. Lalu sungai-sungai yang ada pada provinsi ini ada Sungai Asesa, Sungai Benanait, Sungai Luku Kadahang, Luku Kadumbul, Sungai Kambaniru, Sungai Luku Melolo, Sungai Noel Besi, Sungai Noel Mina. Lalu terdapat juga beberapa danau, ada Danau Wekuri, Danau Ranamese, Danau Senonggoan, Danau Kalimutu, ada Telaga Nirwana. Lalu adat yang terdapat pada provinsi ini yaitu ada makan sirih pinang, biasanya dilakukan sebagai tanda hormat atau ucapan selamat datang untuk tamu yang berkunjung ke rumah atau seorang kenalan yang baru dijumpai. Lalu ada makan jagung, merupakan suatu kebiasaan sampai sekarang masih dijunjung tinggi. Lalu ada cium hidung, biasanya dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atau terima kasih untuk orang yang baru pertama kali dijumpai atau orang yang jarang ditemui seperti keluarga yang tinggal di luar kota. Selanjutnya ada Provinsi Maluku, mempunyai ibu kota yang bernama Ambon. Mari kita zoom. Ambon. Ini dia adalah ibu kota dari Provinsi Maluku. Lanjut ke gunung-gunung yang ada di provinsi ini. Yang pertama ada Gunung Kapalamanda yang terdapat di Pulau Buru. Lalu ada Gunung Binaya di Pulau Seram Utara, Maluku Tengah. Lalu ada Mas Beit atau Gunung Batak Bual. Lalu ada Gunung Manusela. Lalu ada Gunung Lailatu. Lalu ada Gunung Wala Olot, Gunung Toplana, Gunung Gecilia. Lalu ada juga sungai-sungai, pertama Sungai Apu, Sungai Eti, Sungai Kawa, Sungai Masiwang, Sungai Salawai, Sungai Sapalewa, Sungai Tala. Lalu terdapat juga danau. Yang pertama ada Danau Tolire, Danau Laguna, Tangga Seribu, Danau Ninifala, Danau Rana, Danau Galela. Lalu kita akan bahas adat yang ada di Provinsi Maluku. Ada adat makan patita, adalah sebuah tradisi kuliner dan merupakan bagian dari upacara adat Maluku yang masih dipertahankan sampai saat ini. Lalu ada batu pamali, adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Rumah adat Maluku dinamakan Baileo. Provinsi yang ke-31 ada Provinsi Maluku Utara, mempunyai ibu kota yang bernama Sovivi. Mari kita perbesar. Ini adalah ibu kota dari Maluku Utara yang bernama Sovivi. Nama-nama gunung yang ada di provinsi ini ada Buku Sibela, Ki Marijang, Gunung Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Obi, Gunung Watu-Watu, Gunung Taliabu, atau disebut dengan Nidagodo. Lalu ada Gunung Sabatai. Di provinsi ini juga terdapat banyak sungai, diantaranya ada Sungai Kobe dan Wairoro di Halmahera Tengah, lalu Sungai Momoy, Dua, Oboy, dan Meja di Halmahera Timur, lalu ada Sungai Mitra di Pulau Morotai, serta Sungai Katana dan Yaro di Halmahera Utara. Untuk danaunya ada Danau Tolire, Danau Laguna Tangga Seribu, Danau Ninifala, Danau Rana, dan Danau Galela. Provinsi yang ke-32 ada Provinsi Irian Jaya, Papua, beribu kota di Jayapura dan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Ini adalah ibu kota dari Irian Jaya, Jayapura.
Nama-nama gunung di provinsi ini ada Puncak Jaya atau Kartens Piramid dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut, terdapat di Kabupaten Mimika. Lalu ada Puncak Mandala, lalu Puncak Trikora, ada Gunung Valentilin, lalu ada Gunung Antares, Pegunungan Hens, Angemuk, dan lain-lain. Untuk sungainya cukup banyak, diantaranya ada Sungai Balem, Sungai Blan, Sungai Braza, Sungai Bulaka, Sungai Digul, Sungai Fly, Sungai Kampung, Sungai Kirom. Lalu untuk danau ada Danau Habema, Danau Rombebai, Danau Sentani, dan Danau Tigi. Untuk adat Provinsi Irian Jayapura, ada tradisi Ararem, adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Lalu ada Honai, adalah rumah adat suku Dani yang ukurannya tergolong mungil, bentuknya bundar, berdinding kayu dan beratap jerami. Lalu ada senjata tradisional Papua berupa buso dan panah Papua, kapak batu khas Papua, tombak khas Papua. Selanjutnya ada Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat ini mempunyai ibu kota di Manokwari. Mari kita perbesar. Ini adalah ibu kota dari Papua Barat. Untuk gunung-gunungnya ada Gunung Kuoka dengan ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, terletak di Kabupaten Tambrau. Lalu ada Gunung Arfak di Pegunungan Arfak. Lalu ada Gunung Mebo, Gunung Nifep, Gunung Wats, Gunung Irau. Lalu ada Gunung Tokir. Lalu ada Gunung Wondiwoy. Untuk sungainya ada Sungai Alimau, ada Sungai Kamundan, ada Sungai Muturi, Sungai Saremuk, ada Sungai Warswai, ada Sungai Wowe. Untuk danau, Papua Barat memiliki Danau Kamakawalor dan Danau Framu. Untuk adatnya ada Barapen, adalah salah satu tradisi tertua di Papua yang biasa dilakukan sebagai simbol rasa syukur dan persaudaraan. Tetapi di beberapa daerah tertentu, tradisi ini juga dilakukan dalam upacara kematian. Suku Arfak merupakan salah satu suku di Indonesia yang berada di Papua Barat. Senjata tradisionalnya adalah panah yang dipakai oleh masyarakat Papua ini. Lalu ada tarian adat Papua Barat, yaitu tari Yospan, tari Musyah, lalu ada tari Suanggi. Dan provinsi yang terakhir ada Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi ini memiliki ibu kota di daerah Tanjung Selor. Nama-nama gunungnya ada Batu Jumak dengan ketinggian 2.250 meter di atas permukaan laut, terletak di Agung Baru, Kabupaten Malinau. Lalu ada Gunung Latuk di Kabupaten Malinau juga. Lalu ada Gunung Makina, Gunung Makita. Lalu ada Gunung Batu Tiban. Lalu ada Gunung Pujat di Kabupaten Bulungan. Lalu ada Gunung Kemul di Kabupaten Bulungan. Lalu ada Gunung Apat Wunan di Kabupaten Nurukan. Sungai-sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara adalah Sungai Sembakung, Sungai Sesayap, Sungai Kayan, Sungai Bahau. Dan untuk danaunya, provinsi ini memiliki Danau Nyadek, Danau Semayang, Danau Beluk, Danau Melintang, Danau Kakaban, Danau Jempang. Dan adat mereka mempunyai rumah baloi, rumah adat yang terkenal dari masyarakat Kalimantan Utara. Ta'a dan Sapai Sapak memang dikenal sebagai pakaian adat Kalimantan Timur. Tari Magunatip atau dikenal juga dengan nama tari Lalatip merupakan tari adat khas Kalimantan Utara yang berasal dari daerah Tarakan dan Malinau. Lalu ada Nguku Tahun
merupakan upacara sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas pemberian kehidupan dan penghidupan. Di Indonesia terbagi menjadi 5 pulau besar. Yang pertama adalah Pulau Jawa, yang kedua adalah Pulau Sulawesi, yang ketiga adalah Pulau Sumatera, yang keempat ada Pulau Kalimantan, dan yang kelima adalah Pulau Papua. Untuk pulau-pulau kecil di Indonesia, yang pertama ada Pulau Berakit, lalu ada Pulau Sentut, yang ketiga ada Pulau Tokong Malang Biri, yang keempat Pulau Tokong Nanas, yang kelima Pulau Sebatik, dan yang keenam ada Karang Unarak, yang ketujuh Pulau Linian, yang kedelapan Pulau Bongkel atau Pulau Bangkit, yang kesembilan Pulau Hiu Besar, yang ke-10 Pulau Molf atau Pulau But, 11 Pulau Pamildo, ke-12 Pulau Ararkula, ke-13 Pulau Alor, 14 Gili Sepang, 15 Pulau Nusa Penida, 16 Pulau Nusa Borong atau Pulau Borong, 17 Pulau Nusa Kambangan, 18 Pulau Batu Kolotok, 19 Pulau Bertuah atau Pulau Batu, 20 Pulau Sibaru-Baru, 21 Pulau Simuk, 22 Pulau Simolucut, 23 Pulau Batu Mandi. Kemudian ada selat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Selat Alas, terletak di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Yang kedua Selat Alor, di antara Pulau Lomblem dan Pulau Pantar. Yang ketiga Selat Badung, di antara Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida. Yang keempat ada Selat Bali, berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Lalu ada Selat Bangka, di antara Pulau Bangka, Provinsi Sumatera Selatan. Yang selanjutnya Selat Batahai, di antara Pulau Muyo, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu ada Selat Benggala, di antara sebelah selatan Pulau Weh dan Banda Aceh. Selanjutnya Selat Bengkalis, terletak di antara Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. Lalu ada Selat Berhala, di antara Pulau Lingga, Provinsi Riau. Lalu ada Selat Bunga Laut, terletak di antara Pulau Siberut dan Pulau Sipora. Lalu ada Selat Dampir, di antara Pulau Gam dan Pulau Batanta. Kemudian Selat Dumai, di antara sebelah selatan Pulau Rupat, Provinsi Riau. Lalu ada Selat Durian, di antara sebelah timur Pulau Kunduran, Provinsi Riau. Selanjutnya Selat Gaspar, di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kemudian selanjutnya ada Selat Karimata, di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kemudian Selat Lewotobi, di antara sebelah barat Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu Selat Lembeh, di antara sebelah utara Pulau Lembeh. Kemudian Selat Likunang, di antara sebelah selatan Pulau Talisay. Selat Lintah, di antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Selat Madura, di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Makassar, di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Selat Melaka terletak di antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Lalu Selat Manipa di antara Pulau Buru dan Pulau Ambon. Kemudian Selat Ombai di antara Kepulauan Alor dan Pulau Timur. Lalu Selat Panaitan di antara sebelah timur Pulau Panaitan, Jawa Barat. Sekian dari saya dalam menjawab soal tes formatif 1 mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.